Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Natifa dari PGMI 6 pagi. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Maulidin Alif Utama MPD. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang gak masuk gak? Enggak, Bu. Gak ada nih, benar. Coba Ibu absen dulu. Pertama, Tiara, Hadir. Putri, Ya. Lutfi. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Ada yang tahu gak hari ini kita mau belajar apa? Enggak, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal 5 waktu sholat fardu. Ada yang udah tahu belum apa itu sholat fardu? Belum, Bu. Belum ya. Pertama kita mengetahui dulu nih apa sih tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan waktu-waktu pada saat kita melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga, kita dapat menanamkan keimanan dan ketaatan kepada Allah melalui pembiasaan sholat. Jadi ada yang udah tahu belum? Ada berapa rakaat sholat secara keseluruhan? Belum. Kalau belum tahu, kita akan belajar hari ini. Oke, sebelum Ibu jelasin mengenai pengertian sholat fardu, Ibu mau bertanya. Ada yang udah tahu belum? Ada berapa jumlah sholat fardu? Belum, Bu. Oke, jadi sholat fardu itu berjumlah 5. Yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi, sholat fardu itu adalah sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan setiap hari. Sholat fardu itu adalah rukun Islam yang kedua yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Jumlah sholat fardu dalam sehari itu berjumlah 5 waktu, yaitu yang tadi Ibu sebutin, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang mana dalam sehari itu kita melaksanakan 17 rakaat. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai sholat subuh. Jadi, sholat subuh itu adalah sholat yang dilakukan di pagi hari pada saat langit terang atau fajar sampai matahari muncul. Sholat fardu itu berjumlah 2 rakaat. Dan biasanya itu kalau dalam waktu jam itu pada jam sekitar 4:30 pagi sampai dengan 5:30 pagi. Tapi itu tergantung zona waktu masing-masing. Yang kedua yaitu ada sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu adalah sholat yang dilakukan pada siang hari ketika matahari terbit condong ke arah barat atau setelah tergantung di tengah. Jadi matahari itu tepat di atas kepala. Hingga bayangan benda itu sepanjang dengan benda aslinya. Sholat zuhur itu berjumlah 4 rakaat. Biasanya kalau dalam waktu perhitungan jam dilakukan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tapi sebaiknya itu kita melakukan sholat itu pada habis qomat atau pas ada azan kita langsung ke masjid. Yang ketiga yaitu ada sholat asar. Jadi sholat asar itu adalah sholat yang dilakukan pada sore hari ketika bayangan benda 2 kali lipat dari panjang aslinya hingga matahari hampir terbenam. Ada yang tahu gak sholat asar ada berapa rakaat?
4, Bu. Oke, benar. Sholat asar berjumlah 4 rakaat. Biasanya dilakukan pada jam 3 sore hingga jam 6 sore. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada sholat maghrib. Ada yang udah tahu belum sholat maghrib dilakukan kapan? Oke, jadi sholat maghrib itu adalah sholat yang dilakukan pada saat senja atau pada saat matahari terbenam, yang dimana matahari itu terbenam hingga garis merah hilang di ufuk. Sholat maghrib ada berjumlah berapa rakaat? 3. Nah, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Biasanya sholat maghrib itu dilakukan pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Sholat maghrib itu merupakan sholat yang jangka waktunya itu paling pendek. Terakhir, yang kelima, yaitu ada sholat isya. Sholat isya adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Dan dari hilangnya garis merah di ufuk hingga setengah malam. Namun lebih utama sebelum tengah malam kita harus ngelakuin sholat isya. Jadi sebelum tidur kita lakuin sholat isya dulu, baru kita tidur. Biasanya itu sekitar dari pukul 7 malam hingga pukul 9. Ada yang tahu belum berapa jumlah rakaat sholat isya? 4. Oke, benar. Jadi jumlah rakaat sholat isya itu ada 4 rakaat. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ibu ada ice breaking nih. Ikutin Ibu ya. Pertama, tepuk semangat. Semangat. Oke, ulang ya sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat lagi kan buat belajar? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih kita cara mengetahui sholat fardu. Yang pertama, yaitu kita dengar nih suara azan dari masjid atau musola terdekat. Terus yang kedua, kita lihat jam di dinding atau lihat jam di HP, ataupun kita melihat di aplikasi sholat yang biasanya itu ada di HP. Terus yang ketiga, kalau kita udah kayak nggak dengar nggak dengar azan dari masjid atau nggak bisa membaca jam, kita bisa nih bertanya kepada orang tua ataupun guru ataupun orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang apa sih manfaat sholat? Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih manfaat dari kita melakukan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu merupakan kedudukan paling tinggi, paling mulia di dalam Islam. Sholat fardu itu ibaratnya tiang yang menjadi penopang kita dalam hidup. Jadi sholat fardu itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai sumber kekuatan spiritual kita. Melalui sholat, kita dapat membentuk karakter disiplin, terus dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan dapat membersihkan hati serta memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin nih mengenai sholat. Sekarang Ibu mau bertanya, sholat apa yang jumlah rakaatnya itu 3 rakaat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, maghrib. Oke, benar. Jadi, sholat yang jumlahnya 3 rakaat yaitu sholat maghrib. Terus Ibu mau nanya, sholat apa yang jumlah rakaatnya 2 rakaat? Subuh. Oke, benar. Jadi, sholat yang jumlahnya 2 rakaat yaitu ada sholat subuh. Oke, ada berapa sih total jumlah rakaat dalam sehari? 17. Oke, jadi total rakaat, jumlah rakaat setiap hari itu ada 17. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin, udah Ibu tanya, sekarang Ibu ulang lagi nih, mengenal waktu sholat. Jadi sholat subuh itu kita lakuin pada saat fajar sampai matahari muncul. Terus sholat zuhur itu kita lakuin pada saat matahari sudah ada di atas kepala.
Yang ketiga itu sholat asar kita lakuin pada saat bayangannya itu 2 kali panjang dari benda aslinya. Terus sholat maghrib itu kita lakuin pada saat matahari terbenam. Terus yang terakhir ada sholat isya yang kita lakuin pada malam hari. Oke, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa kerjain tugas yang Ibu berikan. Oke. Jadi ada yang ingat gak tadi kita belajar apa aja? Oke, jadi tadi kita udah belajar sholat fardu, terus kita udah belajar rokaat sholat, dan kita sudah belajar waktu-waktu sholat. Minggu depan kita akan membahas bagaimana sih cara melaksanakan sholat fardu. Oke. Jangan lupa di rumah dikerjakan PR ya, dan belajar kembali materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're